Wah, jan apik banget dek dorone tadi pengen tuku. Sik tak nyicipi kopi lima ibu bojo enak ora. Mantap. Jan kopi ini wong Temanggung pancene jos. Nunggu rasanya betul sih. Sarapan keng? Ya Allah, mau apa mang segini? Pusing pak. Sini. Jangan sih. Ya. Oh sih ya, tak undang ke biong ya? Ya. Pergi apa? Biong. Apa nih? Kan, bojone ki ngake. Bojoku, kok iso? Gue iki. Bojone ki ngomong. Jangan mumet bu. Ra gena-gena iki piye? Kok nang bubitan bae piye? Aja. Yo. Alon-alon. Ya. Assalamualaikum. Bubitan? Iya, waalaikumsalam. Kenapa Bapak ini? Orang ini kakak dosen ini kok mau doyangan nih kok. Yuk, Iya. langsung dibawa masuk aja Ibu. Iya, Silakan. nggih. Ini dibawa masuk. Kesini. Silakan tiduran di sini ya Bu, bisa dibantu. Ibunya tiduran di sini untuk Bapak dan Ibunya bisa ditunggu di luar. Saya panggilkan bidanya terlebih dahulu ya. Oke. Tolong Ibu. Tak tinggal deh ya. Iya pak. Misi Bu Bidan, Iya, saya masuk. itu ada pasien Ibu hamil yang keadaannya udah lemah sekali seperti mau pingsan. Sudah saya antar ke ruangan. Mari kita lihat dulu ke sana. Ya. Tolong persiapan alat ya. Iya Bu. Apa yang dirasakan ibu? Pusing bu bidan, gena-gena. Ibu saya periksa dulu ya Bu. Ya. Ayo Bu. Ini Bu Bidan. Saya bantu ya Bu. Apa ya Bu? Ibu, mohon maaf, ibu tadinya sering rendah ya bu? Iya bu bidan. Oh iya, tas ibu ternyata cuma 90. Terus gimana? Itu nanti dapat pengaruh ke kehamilan ibu. Tapi ibu sekarang istirahat dulu. Ada dampingan keluarganya? Ada Ibu. Oh iya, nanti di ruangan saya ya. Ibu Baik, istirahat Bu. dulu ya bu di sini sekarang. Aku mau mantu sama keluarga ibu. Iya, Ya, makasih. bentar ya bu. Iya. Permisi Bu Bidan. Ini keluarga dari pasien yang tadi. Silakan Bapak Ibu dulu. Dari keluarga ibu Fitri ya? Iya. Iya. Ibu kan masih lemas dan masih duduk di ruangan dikarenakan tensi ibu Fitri itu rendah. Iya. Tensinya itu cuma 90 dan itu tadi saya tanya ibunya sering emang tensinya suka rendah terus ya bu. Iya. Ya itu berpotensi ibunya dan kandungannya. Soalnya tensi rendah itu bisa akibat anemia ibu. Anemia itu gangguan darah itu karena kurangnya sel darah merah dalam tubuh ibunya. Itu juga HB-nya rendah juga karena kekurangan zat besi yang ada di sini kan memberikan menkes ya bu, seperti anemia. Anemia itu sebabnya banyak banget ibu.
ada yang karena kurang zat besi gizi dalam makanan yang ibu konsumsi tiap hari, ada yang penyerapan zat besinya kurang maksimal dan kehilangan darah disebabkan oleh pendarahan atau menstruasi yang banyak. Sebagian besar anemia ini juga banyak banget kayak penyebabnya kan. Terus kita harus jaga juga ibunya agar makanannya juga teratur, harus gizinya juga diperhatikan ya Bu. Soalnya aku masih hamil muda juga. Terus kalau ibunya lihat tanda gejalanya ibu, misal ibunya kelihatan lelah, lemah, perutnya pucat atau jantungnya cepat, atau ibunya agak sesak napas, itu lebih baik segera dibawa ke sini ya Bu. Soalnya tuh datang tanda gejala apa terjadi anemia. Itu resikonya sangat banyak sekali Bu. Nanti anemia sama hamil itu resikonya sangat berpengaruh, seperti ibunya nanti sering mual, hamil dengan lebih dari 1 anak itu juga pengaruh, kehilangan banyak darah itu juga dapat jadi faktor resikonya. Terus dampak kalau ibunya kena anemia tuh banyak banget Bu, itu juga berbahaya, seperti nanti terjadi pada bayinya ya Bu, mohon maaf, bayinya tuh bisa lahir prematur, bahkan bayi terbawaan, persalinan yang sebelum waktunya dan lain-lain, ibunya bisa mengalami juga. Untuk cara pencegahannya itu ibu dapat meminum tablet tambah darah ya Bu, itu pasti ibunya jarang diminum apa bagaimana ya Bu? Jangan. Terus sih ibu tolong diingatkan lagi ibunya biar konsumsi tambah darahnya. Terus di sini saya ada suatu video ya Bu, mungkin ibunya bisa tonton atau disimak. Ini ya Bu videonya. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pencegahan anemia pada kehamilan. Di sini kita akan membahas tentang pencegahan anemia pada kehamilan. Apa yang dimaksud dengan anemia? Perlu kita ketahui, anemia ialah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 12 sampai 16 gram per desiliter pada trimester yang pertama dan 3 kadar kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester yang kedua. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester yang kedua. Selanjutnya dapat kita ketahui juga adapun penyebab anemia pada ibu hamil. Penyebab anemia pada ibu hamil yang pertama, kurangnya zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, penyerapan zat besi yang tidak optimal. Yang ketiga, kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan menstruasi yang banyak serta perdarahan pada luka. Kemudian adapun tanda dan gejala anemia pada ibu hamil. Tanda dan gejala anemianya yaitu merasa lelah atau lemah, kulit pucat progresif, denyut jantung cepat, sesak nafas, konsentrasi pun terganggu. Macam-macam anemia dan penyebabnya. Ada 7 macam anemia yang dapat kita ketahui. Yang pertama, ada anemia defisiensi besi atau karena kekurangan zat besi. Yang kedua, anemia karena perdarahan. Yang ketiga, anemia karena radang atau keganasan. Yang keempat, anemia aplastik karena kerusakan sumsum tulang. Yang kelima, anemia hemolitik karena usia sel darah yang pendek. Yang keenam, anemia megalobalistik karena gangguan pencernaan. Yang terakhir ada anemia karena penyakit keturunan. Yang berikutnya ada faktor resiko penyebab anemia. Faktor resiko
penyebab anemia. Yang pertama, mengalami 2 kehamilan yang berdekatan. Yang kedua, hamil dengan lebih dari 1 anak. Yang ketiga, sering mual muntah. Yang keempat, tidak mengonsumsi cukup zat besi. Yang kelima, hamil saat remaja. Yang keenam, kehilangan banyak darah. Selanjutnya ada dampak anemia terhadap kehamilan. Yang pertama ada abortus, yang kedua ada persalinan preterm atau sebelum waktunya, yang ketiga ada proses persalinan lama, yang keempat ada perdarahan setelah persalinan, yang kelima adalah shock. Berikutnya ada cara pencegahan anemia. Yang pertama, dengan meminum 1 tablet tambah darah setiap hari begitu diketahui bahwa ibu tersebut telah hamil. Yang kedua, mengonsumsi sumber bahan makanan yang tinggi akan sumber zat besi secara teratur. Yang ketiga, mengonsumsi sumber bahan makanan yang tinggi vitamin C untuk memperlancar penyerapan zat besi dan harus sesuai dengan AKG yang dianjurkan. Yang keempat, menghindari minum teh, kopi, susu coklat setelah makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Kemudian ada pun cara meningkatkan asupan Fe dan asam folat, yaitu dengan mengonsumsi protein hewani, mengonsumsi makan sumber asam folat, meningkatkan asupan buah berwarna jingga dan merah segar, kemudian juga mengonsumsi makanan fortifiksi dan konsumsi vitamin C. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu, dari penjelasan saya tadi, Ibu, apakah Ibu sudah paham dari mulai pengertian anemia, penyebab anemia, standar gejala, bahkan dampak anemia terhadap ibu hamil, beserta pencegahannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ternyata anemia bahaya ya buat ibu hamil. Iya, Ibu, itu berbahaya. Jadi peran keluarga itu sangat penting bagi ibunya. Jadi tolong ibunya tolong dipantau dan minum obat Fe-nya tolong digiatkan lagi ya Bu, dan sampai tahun lagi juga gizi ibunya juga harus diperhatikan. Oke, aku jalan terus. Ya Pak, Bu. Ibu jangan kelelahan juga ya Bu. Minta tolong ambilkan lembar baliknya ya, bayi belakang ya. Ini Bu untuk lembar baliknya. Bapak, Ibu, di sini kami berikan lembar balik ya Bu. Nanti Ibu bisa dibaca-baca sendiri. Di sini ada berbagai tentang anemia pada ibu hamil, nanti bagaimana pencegahannya, terus minuman apa yang cocok untuk ibunya dan gejala-gejalanya Ibu dapat baca di sini. Kemudian ini ada kebutuhan zat besi bagi ibu hamil, nanti ada cara minum, efek samping zat besi itu seperti apa, Ibu bisa baca di sini ya Bu. Silahkan. Ya, makasih ya Bu. Ya, kalau misalnya ada apa-apa langsung bawa kesini aja ya Bu. Ya Bu. Ya, makasih Bu, semoga Bini cepat sembuh ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Duk, balik Duk. Oke, bojoku itu. Monggo Bu. Ya, hati-hati di dalam Pelan-pelan Bu, Bina. Yeay.